Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kalimat matematika dalam logika matematika ya. Dan materi kali ini yaitu kalimat majemuk ya. Ini bisa kita lihat nih kalimat majemuk. Yang namanya majemuk tentu di sini konsepnya ya lebih dari satu kalimat. Lebih dari satu kalimat. Oke. Baik, kita langsung saja. Di sini kita lihat kalimat majemuk itu didefinisikan adalah kombinasi dari satu atau lebih pernyataan atau proposisi. Ini materi proposisi sudah kita bahas sebelumnya ya. Tapi dengan kata penghubung ya. Ada kata penghubung, operator, logika. Jadi dua atau lebih dari proposisi-proposisi yang dihubungkan dengan operator logika. Nah, operator logika dasar yang digunakan di sini adalah yang pertama dan atau and, yang kedua atau or, yang ketiga kondisional atau implikasi, dan yang keempat biconditional atau biimplikasi. Tetapi ada juga operator monar ya, atau uner, yaitu negasi. Dalam bahasa Inggris not. Baik. Nah, jadi operator-operator ini adalah kata penghubung dari kalimat majemuk yang akan kita bahas kali ini. Baik, yang pertama pernyataan atau proposisi majemuk pada umumnya ada tiga ya. Yang pertama ada konjungsi, ada disjungsi, ada ingkaran. Tapi juga dari komponen konjungsi disjungsi ditambahkan juga yaitu implikasi dan biimplikasi. Nah, namun di sini garis besarnya ada tiga ya. Baik, yang pertama adalah konjungsi atau conjunctions. Didefinisikan sebagai berikut ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan atau proposisi atau kalimat deklaratif. Maka konjungsi dari P dan Q itu dinyatakan dengan notasi sebagai berikut ya. Nah, ini notasinya. Jadi ini adalah konjungsi. Sehingga kita bisa baca P konjungsi Q. Atau kita bisa baca juga P dan Q. Kedua-duanya sama ya. Nah, definisinya seperti apa konjungsi itu? Nah, suatu pernyataan majemuk konjungsi dari P dan Q itu dikatakan benar jika kedua-duanya benar atau kedua pernyataan itu bernilai logika benar. Maka sebaliknya itu dikatakan salah jika tidak demikian. Nah, secara umum dengan menggunakan tabel kebenaran, kita bisa lihat di sini tabel kebenaran dari konjungsi sebagaimana sebelumnya sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Nah, maka nilai kebenaran dari konjungsi ini akan bernilai benar pada dua pernyataan jika kedua-dua pernyataannya ini benar. Pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua itu bernilai benar. Maka konjungsinya adalah benar. Bagaimana jika salah satu? Nah, jika salah satu berarti nilai logikanya adalah salah. Seperti ini kan. Pernyataan pertama benar, keduanya salah, maka ini adalah salah. Salah satu. Nah, ini juga sama. Pernyataan pertama salah, pernyataan yang kedua benar, maka
itu nilai logikanya salah. Begitupun kalau dua-duanya salah, maka nilai logika dari konjungsi itu adalah salah. Sehingga pada bisa dikatakan atau bisa disebutkan kalau dua pernyataannya adalah BSSS ya. BSSS. Jadi kita ingat saja konsep dari konjungsi. Jika suatu pernyataan majemuk konjungsi dari P dan Q ini dikatakan benar, jika kedua-duanya benar. Tidak demikian, jika tidak demikian adalah salah. Baik, di sini ada contoh. Contoh yang pertama, singa adalah binatang buas. Singa adalah binatang buas. Ini adalah pernyataan pertama, pernyataan P. Dan nilai logikanya adalah benar. Lalu ada pernyataan yang kedua, singa binatang pemakan daging. Ini juga memiliki nilai logika yang benar. Jadi dua proposisi P dan Q ini memiliki nilai kebenaran logika benar dua-duanya. Maka kita bisa tulis P dan Q atau P konjungsi Q, singa adalah binatang buas dan singa adalah pemakan daging, atau langsung singa adalah binatang buas dan pemakan daging. Maka nilai kebenaran logika dari proposisi atau dari konjungsi ini adalah bernilai benar karena proposisi-proposisinya bernilai benar. Jadi proposisi pertama benar, proposisi kedua benar, maka secara definisi memiliki nilai kebenaran kalimat majemuknya adalah benar. Contoh yang kedua, 9 adalah bilangan ganjil. Ini proposisi yang pertama, P, dan memiliki nilai logika benar. Yang kedua, proposisinya adalah 9 adalah bilangan prima. Dan proposisi yang kedua ini bernilai salah. Maka jika kita hubungkan dengan kata hubung konjungsi P dan Q, 9 adalah bilangan ganjil dan bilangan prima tentu akan bernilai logika salah. Karena hanya salah satu yang benar dari proposisinya. Contoh yang ketiga, proposisi yang pertama adalah 7 adalah bilangan genap. Nah, ini nilai kebenaran logikanya adalah salah. Kemudian 7 adalah bilangan hayal atau imajiner. Ini juga pernyataan yang salah. Maka secara konjungtif atau dihubungkan dengan kalimat dengan konjungsi, 7 adalah bilangan ganjil dan imajiner. Ini pun bernilai kebenaran logis yang salah karena kedua-duanya proposisinya salah. Jadi kalau dilihat dari gambaran tabel kebenaran untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah yang ini ya. Contoh yang kedua adalah yang ini. Contoh yang ketiga adalah yang ini. Baik, saya kira bisa dipahami ya untuk konjungsi ini. Selanjutnya, yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi atau disjunction ini adalah kata hubung yang kedua yang akan kita bahas. Nah, untuk disjungsi ini atau kalimat majemuk yang dihubungkan dengan operator disjungsi ini ada dua ya. Ada disjungsi inklusif, ada disjungsi eksklusif. Nah, definisi dari disjungsi inklusif ini adalah apabila ada dua pernyataan atau proposisi, maka disjungsi inklusif dari P dan Q itu dinyatakan dengan simbol atau dengan notasi ini ya. P disjungsi Q. Atau ini nih. Ini adalah operator disjungsi. Nah, operator disjungsi dibaca
P disjungsi inklusif Ki. Ya. Atau biasanya kalau disjungsi inklusif itu dibaca disjungsi saja. Atau dibaca juga, bisa dibaca sebagai P atau Ki. Ada juga yang membaca P tapi Ki, tapi ya. Jadi atau tapi boleh, disjungsi inklusif boleh. Jadi sekali lagi, ini operator disjungsinya seperti ini. Ingat-ingat, dibaca P disjungsi inklusif Ki atau P disjungsi Ki, atau dibaca P atau Ki, atau dibaca P tapi Ki. Nah, itu ya, ingat-ingat. Nah, tabel kebenaran disjungsi inklusif ini dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini tabel kebenarannya. Kita lihat di sini ada dua pernyataan P dan Ki. Lalu kita buat kalimat majemuk dengan menggunakan kata hubung disjungsi inklusif P disjungsi inklusif Ki atau P atau Ki, ya. Maka nilai kebenarannya adalah sebagai berikut. Suatu pernyataan majemuk disjungsi inklusif dari P dan Ki itu dikatakan salah jika kedua-duanya salah. Nah, ini kuncinya ya. Jadi untuk mengingatnya, disjungsi inklusif ini kalimat majemuknya akan bernilai salah jika kedua-dua pernyataan atau proposisinya adalah salah. Itu, atau secara bahasa atau secara kalimat yang lain boleh menggunakan ini. Disjungsi inklusif ini memiliki makna benar jika paling sedikit satu pernyataannya benar. Paling sedikit satu pernyataannya benar. Ini adalah kebalikan dari pernyataan yang ini ya. Jadi boleh kita menyatakan jika salah kedua-duanya maka kalimat majemuknya salah, atau jika salah satu bernilai benar maka pernyataan atau kalimat majemuknya bernilai benar. Nah, di sini kita lihat ada contoh. Pernyataan pertama, Tono membeli baju. Pernyataan yang kedua, Tono membeli celana. Nah, di sini ada beberapa interpretasi kalau kita hubungkan dengan disjungsi inklusif P atau Ki, atau P disjungsi inklusif Ki. Secara ini bisa kita tulis Tono membeli baju atau celana. Nah, untuk melihat kebenarannya ada beberapa macam. Coba kita lihat makna dari disjungsi inklusif ini jika menyatakan pernyataan yang benar. Pertama, Tono membeli baju, tetapi Tono tidak membeli celana. Ini adalah kalimat majemuk yang benar, akan tetapi kalimat majemuk yang benar jika pernyataan yang pertamanya benar, pernyataan yang keduanya adalah salah, ya. Tono membeli baju, tetapi Tono tidak membeli celana. Nah, di sini pernyataan yang pertama kan Tono membeli celana, berarti salah, gitu ya. Jadi benar tapi salah. Ini masuk ke dalam ini ya, yang kedua. Nah, jika pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua adalah ini kebalik ya tadi, ini maksudnya ini yang benar, berarti untuk yang ini benar atau salah. Nah, jadi kalau kita anggap bahwa pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua benar, tentu ini akan menghasilkan suatu kalimat majemuk yang bernilai benar kan, sesuai dengan yang pertama.
Nah, begitupun kalimat Tono membeli baju tapi Tono tidak membeli celana. Berarti pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Ini tetap bernilai logika benar kalimat majemuknya sesuai dengan yang kedua. Nah, yang kedua interpretasinya Tono membeli celana. Oke. Tapi Tono tidak membeli baju. Nah, Tono membeli celana itu benar. Tapi Tono tidak membeli baju. Berarti salah. Karena ini pernyataannya dibalik. Celana dulu. Berarti saya tulisnya SB. Ini juga tetap bernilai benar. Oke. Dan yang ketiga, Tono membeli baju sekaligus membeli celana. Ini pernyataannya yang ini. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua juga benar. Nah, tiga contoh ini adalah kalimat majemuk yang dihasilkan dari dua pernyataan yang berbeda tetapi bernilai benar. Oke ya, jadi seperti itu. Itu adalah disjungsi inklusif. Ingat saja, kalau disjungsi inklusif kita bisa menyatakan ini bernilai salah jika kedua-duanya salah, atau bernilai benar jika paling sedikit satu dari pernyataannya yang benar. Oke, selanjutnya disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif dari dua pernyataan atau proposisi itu dinyatakan dengan notasi seperti ini. Sama dengan disjungsi inklusif tapi ada bar di bawahnya. Nah, ini dibaca disjungsi eksklusif. Oke. Jadi ada tanda bar ya di bawahnya. Ini dibaca P disjungsi eksklusif Q, atau dibaca tetap sama karena dia disjungsi, ada P atau Q. Nah, tabel kebenaran dari disjungsi eksklusif ini dinyatakan sebagai berikut. Suatu pernyataan majemuk disjungsi eksklusif dari P dan Q itu dikatakan benar jika salah satu dari pernyataannya benar tapi tidak keduanya. Di sini kita lihat kalau kedua pernyataan ini benar, maka logika nilai kebenaran dari kalimat majemuknya salah. Ini saya tulis P disjungsi eksklusif ya. Begitupun yang keempat, jika kedua pernyataannya bernilai salah, maka disjungsi eksklusifnya adalah salah. Oke, jadi nilai benar pada disjungsi eksklusif itu jika salah satu dari pernyataannya bernilai benar. Jadi SBBS begitu ya. SBBS. Nah, di sini contoh pernyataan pertama, ibu sedang pergi ke pasar. Yang kedua, ibu sedang memasak. Nah, dari sini kita bisa baca P disjungsi eksklusifnya, ibu sedang pergi ke pasar tapi ibu sedang memasak. Nah, kita bisa analisa di sini. Kalau kedua-duanya benar, maka hal ini tidak mungkin ya berlaku, karena ibu sedang pergi ke pasar tapi ibu sedang memasak. Ini pastilah bernilai logik salah. Nah, ini masuk kepada yang pertama yang ini ya. Ibu sedang pergi ke pasar. Nah, ini yang pertama, ibu sedang pergi ke pasar tapi ibu tidak sedang memasak. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ibu sedang pergi ke pasar tapi ibu sedang tidak memasak. Jadi nilai logiknya yang pertama benar, disjungsi eksklusif salah. Oke. Maka ini bernilai logik
benar karena salah satunya bernilai benar. Ini yang kedua ya. Lalu selanjutnya, ibu tidak pergi ke pasar, tapi ibu sedang memasak. Nah, kalau pernyataan pertama ini dianggap benar, maka ini pernyataan yang salah, disjungsi eksklusif benar. Oke, sehingga memiliki nilai logik benar di sini karena salah satunya bernilai benar. Ini adalah yang ketiga. Yang selanjutnya, tidak mungkin ibu sedang pergi ke pasar sekaligus sedang memasak. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang ini ya. Jadi benar, disjungsi eksklusif benar. Baik, ya seperti itu ya perbedaan antara disjungsi inklusif dengan disjungsi eksklusif. Baik, selanjutnya implikasi. Nah, ininya ya, yang ketiga ini. Implikasi atau kondisional itu didefinisikan sebagai berikut. Misalkan P dan Q ini adalah pernyataan atau proposisi, maka implikasi dari P dan Q itu dinyatakan dengan notasi seperti ini. Nah, ini dinyatakan dengan notasi seperti ini. Ini adalah operator implikasi, operator implikasi, tanda panah ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya. Jadi dia hanya satu arah dari premis pertama ke premis yang kedua. Nah, ini dibaca P implikasi Q. Atau yang paling umum saja ya, karena ini banyak sebetulnya. Yang paling umum saya sebutkan dua saja. P implikasi Q dibacanya, atau jika P maka Q ya, jika maka ya, jika maka. Nah, jika maka ini adalah implikasi gitu. Nah, implikasi tabel kebenaran dari implikasi atau kondisional dari P maka Q ini dinyatakan sebagai berikut. Suatu pernyataan majemuk implikasi dari P dan Q itu dikatakan salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Nah, itu saja. Jadi satu kuncinya. Jadi yang kedua ini. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan yang kedua salah, maka nilai kebenaran dari kalimat majemuknya adalah salah. Yang lainnya benar, begitu aja lah. Jadi untuk mengingatnya kita BSBB. Oke, contoh ya. Pertama, proposisi pertama, Ahmad siswa yang rajin. Kita asumsikan itu adalah bernilai logik benar ya. Yang kedua, pernyataannya Ahmad naik kelas. Kita asumsikan juga benar. Jika kedua-duanya benar, maka kita bisa tulis implikasinya. Jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad naik kelas. Ini bernilai benar sesuai dengan yang pertama ini. Contoh selanjutnya, jika Ahmad siswa yang rajin, Ki Ahmad naik kelas. Oke, jika Ahmad ini yang pertama ya. Saya tulis ulang ini. Oke. Saya ganti saja ya. P misalnya Ahmad, kalau misalnya P Q, tetapi nilai kebenarannya ini benar, ini salah. Misalkan saya ubah saja, si Q-nya Ahmad tidak naik kelas. Ini karena kita belum membahas tentang negasi ya. Jadi saya buat Q-nya Ahmad tidak naik kelas. P-nya Ahmad siswa yang rajin.
Saya anggap ini adalah benar dan ini adalah salah. Nah, maka implikasinya Ahmad siswa yang rajin. Jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Nah, nilai kebenaran dari kalimat majemuknya ini bernilai salah sesuai dengan contoh yang kedua ini. Nah, itu ya. Jadi nilai logisnya juga ini jelas. Jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad tidak naik kelas. Itu tidak masuk logika ya. Nah, begitupun dengan rumus yang kita buat ini. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, 7 dikali 2 itu 14. Ini benar. 2 dikali 7 itu sama dengan 28. Ini salah. Maka kalau kita hubungkan dengan implikasi, jika 7 kali 2 sama dengan 14, maka 2 kali 7 sama dengan 28. Itu adalah pernyataan atau kalimat majemuk yang bernilai salah. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya, setelah implikasi ada yang namanya bi-implikasi atau biconditional. Nah, biconditional ini kita definisikan, misalkan P dan Q adalah pernyataan atau proposisi. Bi-implikasi dari P dan Q itu dinyatakan dengan notasi seperti ini ya. Jadi implikasinya dua arah. Ada yang seperti itu, operatornya ada yang seperti itu, ada yang juga seperti ini. Nah, ini semuanya adalah bi-implikasi. Nah, pada umumnya dibaca seperti ini, P bi-implikasi, ini operatornya ya, bi-implikasi. Dibacanya P bi-implikasi P Q. P bi-implikasi Q. Atau jika P jika dan hanya jika Q. Itu dibacanya. Atau bisa juga dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Dua arah. Nah, itulah bi-implikasi. Jadi boleh menggunakan bahasa yang manapun boleh ya. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan ini. Nah, tabel kebenarannya dari B ya, ini bi-implikasi atau biconditional ini dinyatakan sebagai berikut. Suatu pernyataan majemuk bi-implikasi P dan Q dikatakan benar jika P dan Q kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Ingat ya, bi-implikasi itu seperti itu. Jadi kalau kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, maka memiliki nilai kebenaran kalimat majemuknya benar. Selain itu adalah salah. Jadi bisa kita membuat definisi bi-implikasi itu bernilai salah jika salah satunya bernilai benar. Boleh seperti itu. Jika salah satu bernilai benar atau salah satu bernilai salah, maka kesimpulannya ini adalah salah. Atau menggunakan kalimat yang ini, jika P dan Q kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, maka bi-implikasi itu memiliki nilai logik yang benar. Contoh, proposisi yang pertama, gajah adalah binatang berkaki 4. Ini bernilai logik benar. Proposisi yang kedua, gajah bertelinga lebar. Ini pun bernilai logik benar. Maka kita bisa tulis bi-implikasinya, gajah adalah binatang berkaki 4 jika dan hanya jika gajah binatang bertelinga lebar. Atau dibalik, ini harusnya ada satu lagi kalimat. Atau supaya singkat begini saja. Gajah adalah binatang berkaki 4
Oh ya, udah benar ya. Maksudnya ke situ. Operatornya mana, saya nggak kelihatan. Oh ini. Jika dan hanya jika, ini. Seperti itu ya. Jadi kedua kalimat ini memiliki pernyataan, kedua proposisi ini memiliki pernyataan yang bernilai benar, maka kesimpulannya kalimat majemuknya bernilai benar. Ini yang pertama kan. Benar dan benar, maka benar. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Proposisi pertama 8 tambah 2 10, ini benar. Proposisi yang kedua 10 kurang 2 itu sama dengan 7, ini bernilai salah. Maka 8 tambah 2 sama dengan 10 jika dan hanya jika 10 kurang 2 sama dengan 7. Maka kalimat majemuk ini bernilai salah sesuai dengan rumus yang baris kedua. Selanjutnya P 4 per berapa ini? 3 kurang dari 5 per 6. 4 per 3 kurang dari 5 per 6. Ini bernilai salah ya. Coba kalau misalkan kali 2, ini kali 2 ya, 8 per 6 kurang dari 5 per 6. Lalu yang pernyataan yang kedua, 5 per 6 adalah bilangan irasional. Nah ini kedua-duanya salah. Maka bisa kita tulis implikasinya 4 per 3 kurang dari 5 per 6 jika dan hanya jika 5 per 6 adalah bilangan irasional. Kedua-duanya salah, maka ini bernilai logika benar. Ini yang keempat ini ya. Nah. Baik, itu adalah biimplikasi ya. Selanjutnya adalah negasi. Negasi yang kelima atau not. Negasi ini adalah, atau bahasa lainnya adalah ingkaran ya. Itu adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Begitupun sebaliknya. Lambang negasi paling sering ditemukan tuh ada dua. Yang pertama seperti ini. Yang kedua adalah seperti ini. Biasanya kalau seperti itu ada di komputer ya. Atau min saja begitu. Nah, tabel kebenaran dari negasi adalah sebagai berikut. Jika pernyataan pertamanya ini P ya, harusnya bukan Q. Ini ingkaran P. Jadi kalau pernyataannya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Pernyataannya bernilai salah, pernyataan P-nya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Hanya itu saja. Contoh 2 adalah bilangan prima. Kalau ini adalah pernyataan yang salah, maka negasi P 2 adalah bukan bilangan prima. 2 adalah bilangan prima itu benar ya, ini salah. Ini benar. Maka negasinya 2 adalah bukan bilangan prima, ini salah. Selanjutnya, ayam adalah hewan berkaki 4. Ini pernyataannya salah. Maka negasinya ayam adalah hewan berkaki 2. Ini adalah pernyataannya. Jadi cukup mudah ya negasi. Baik, seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan untuk materi ini dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Barangkali ada kalimat atau apa yang salah begitu dalam tulisan. Silahkan komentar saja di komentar ya. Jangan lupa untuk support juga channel YouTube saya, juga TikTok saya ya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.